Hai semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Senang sekali nih, akhirnya DC Indonesia kembali membahas cerita Injustice Gods Among Us yang kali ini berlanjut ke tahun keempat. Sebelum masuk ke inti video, mari kita subscribe dulu nih channel ini sekarang juga. Bagi yang sudah, terima kasih, kalian luar biasa. Yeah. Seperti yang terjadi pada tahun pertama, semua ini dimulai dari ulah Joker yang membuat Superman menegakkan prinsipnya agar menciptakan dunia baru yang berada di bawah kendalinya. Hanya saja Batman tidak menyukainya. Pertentangan kedua kubu pun terjadi, menyebabkan Green Lantern Corps turun tangan untuk menangani apa yang terjadi di bumi yang dipimpin oleh Superman Tyran, sehingga pertempuran besar-besaran Green Lantern Corps dan Yellow Lantern Corps pun tidak bisa dihindarkan. Atas peperangan tersebut berlanjut ke tahun ketiga, di mana John Constantine melibatkan dirinya untuk ikut campur dalam perseteruan kedua belah pihak. Dia bersama tim Batman telah melakukan penculikan terhadap Raven untuk memanas-manasi si Trigon bahwa Raven telah diculik oleh Superman, sehingga membuat konflik yang lebih hebat lagi di antara Trigon dengan Spectre yang berada di pihak Superman. Yang ternyata Spectre adalah tiruan Mr. Mxyzptlk. Dalam perkelahian antara Mr. Mxyzptlk dan Trigon dapat diatasi atas pendapat Deadman yang baru, Dick Grayson. Dalam pertarungan mereka dapat dipindahkan ke dimensi lain oleh kemampuan sihir Dr. Fate, yang awalnya mereka berada di depan House of Secrets dan House of Mystery, sehingga menciptakan efek gelombang yang akan menghancurkan semesta mereka berada. Setelah kejadian itu, kubu Batman pun menghindar di atas permukaan karena mereka merencanakan apa yang akan mereka lakukan untuk menentang kebijakan Superman selanjutnya. Sementara Robin, Damian Wayne, Cyborg, Flash yang sebelumnya ditahan oleh kubu Batman, sekarang akhirnya mereka pun sudah berkumpul kembali. Wonder Woman yang selama ini koma sudah normal kembali oleh karena Hippolyta telah melakukan perjanjian dengan Dewa Ares, dan disinilah awal permasalahan di tahun keempat ini dimulai. Dan di tahun keempat ini keadaan semakin chaos, melibatkan Dewa Olympus yang disebabkan oleh peran Ares, the Gods of War, yang melibatkan Zeus, Darkseid hingga Highfather untuk terlibat dalam tahun keempat ini. Tanpa banyak bacot, langsung saja cari tahu cerita ini selengkapnya. Inilah ulasan cerita Injustice Gods Among Us Year 4 akan kita babat habiskan dalam video ini. Semoga kalian betah untuk menikmati cerita yang berdurasi panjang ini. Let's go. Cerita ini dimulai menampilkan di Gunung Olympus, di mana tempatnya para dewa-dewa bermukim di sana. Narasi disampaikan oleh Dewa Ares, si dewa perang, yang menjelaskan tentang Gunung Olympus ini rata-rata hanya menerima dunia yang mereka lihat dan tidak menyadari dengan garis waktu alternatif, dimensi magis, dan tempat yang ada di luar realitas yang diketahui. Namun Olympus adalah nyata, dihuni oleh para dewa-dewa yang memiliki kekuatan yang dahsyat dengan penuh gairah dengan keunikan aturan yang mereka mainkan dalam perannya. Saat ini Hercules mengungkapkan keiriannya dengan Ares yang melintasi kehidupan fana manusia karena dia telah berjanji kepada ayahnya, Dewa Zeus, bahwa dia tidak akan kembali ke dunia manusia kecuali dengan arahan ayahnya. Ares pun menjelaskan kepada putra Zeus yang setengah manusia dan setengah dewa ini bukanlah apa-apa, lagi pula pasti melelahkan menjadi putra Zeus yang perkasa tanpa kerja keras lagi untuk membuktikan kekuatannya dan menjadi sosok legenda yang telah lama memudar menjadi tidak begitu relevan. Hercules menjadi tersinggung, yang kemudian memarahi Ares bahwa dia akan segera memoles kembali citranya
manusia yang pernah menjadi legenda bagi kehidupan manusia. Namun hal ini salah ditafsirkan oleh Hercules bahwa Ares menjelaskan kepadanya tentang manusia tidak begitu peduli lagi dengan para dewa karena di kehidupan manusia ini telah muncul yang namanya pahlawan super, dan menyampaikan kepada Hercules tentang fitrah manusia bahwa mereka perlu mengembalikan posisi semua para dewa ke posisi yang selayaknya di hadapan para umat manusia. Di halaman selanjutnya berpindah ke luar angkasa, di mana Superman mengawasi bumi. Narasi Hal Jordan yang menjadi Yellow Lantern Corps mengungkapkan tentang peristiwa yang terjadi selama ini. Dunia berada pada kedamaian yang lebih besar daripada sebelumnya dan orang-orang tampaknya bahagia, namun tidak seperti yang dirasakan Superman. Sudah beberapa waktu sejak pertempuran klimaks di tahun ketiga yang mereka lewati, sekarang Superman menjadi kesal tentang fakta yang sebenarnya bahwa para pemberontak insurgen sampai sekarang tidak diketahui di mana mereka berada. Bahkan sampai di luar angkasa pun dia sudah mencarinya. Intensitasnya dalam mendapatkan Bruce membuatnya lebih terlihat sebagai seorang tiran dalam hal berbicara dengan orang lain. Di saat dia berbicara dengan Hal Jordan hanya bisa menyebutkan mungkin para pemberontak yang dipimpin oleh Batman disembunyikan oleh Spectre, tapi sampai sekarang entah di mana tempat persembunyian mereka. Superman pun kemudian menyatakan kepada Hal Jordan bahwa mereka perlu melakukan yang lebih baik lagi. Sejenak si Hal Jordan pun menjadi terdiam setelah mendengar pernyataan Superman, dan kemudian dia pun berkata kepada Superman bahwa ini sangat mudah merendahkan mereka. Hal Jordan kemudian mulai sedikit menentangnya. Superman memintanya untuk pergi meninggalkannya sendiri. Hanya saja Hal Jordan sepertinya tidak senang dengan sikap Superman kepadanya. Namun akhirnya dapat diredakan oleh ketika si Wonder Woman ingin berbicara kepada Superman. Sementara Hal Jordan pun terpaksa meninggalkan Superman, dan pada kesempatan inilah Wonder Woman merasa bersalah karena telah membunuh Huntress pada peristiwa yang terjadi di tahun ketiga. Padahal dia tidak sengaja membunuh Huntress. Pada dasarnya Wonder Woman mengakui bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan dengan baik dengan jalan yang dilalui Superman selama ini, karena Superman memperlakukan sekutu seperti subjek seringkali tanpa menyadarinya, karena dia sekarang baru saja diyakinkan oleh Wonder Woman akan peran Superman. Berpindah di tempat persembunyian Batman yang berada di Northwest Alaska. Disinilah Batman yang tampilannya brewokan bersembunyi di dalam bunker yang berlapis timah. Dia merenungi apa yang terjadi selama ini dengan dirinya. Yang kemudian si Alfred pun menghampirinya dan membawakan makanan makaroni dan keju. Melihat Batman yang sepertinya memikirkan masalah menjadi beban pikirannya, Batman pun sambil menyicipi makanan tersebut. Alfred kemudian bertanya kepada Batman tentang Damian. Hanya saja Bruce Wayne ini tidak ada kepikiran untuk memikirkan Damian untuk mencarinya. Si Alfred pun hanya menjelaskan bahwa apa yang terjadi dengan Joker bukanlah kesalahannya. Begitu juga dengan Superman, dan kematian Dick Grayson juga bukan kesalahannya si Batman. Yang kemudian Alfred pun pergi meninggalkan Bruce Wayne. Berpindah ke Washington DC, Robin Damian Wayne bersama Cyborg berjalan berdua. Mereka membahas tentang jika saja mereka para rezim Superman ditugaskan untuk mencari Batman, maka si Damianlah juga yang harus terlibat untuk mencarinya. Tiba-tiba Cyborg mendapatkan pukulan di wajahnya yang membuat Cyborg pun menjadi pingsan. Nah, di saat itu juga si Robin pun kemudian menjadi terkejut dengan sosok yang telah menyerang Cyborg dan bersiap untuk menghadapi orang yang akan menjadi ancaman. Di suatu tempat yang entah di mana nih tempat ini berada, Batman bertemu dengan Ares, dan si Batman ini menerima tawaran yang diusulkan Ares sebelumnya. Tidak jelas nih tawaran apakah itu, namun yang jelas di sini Batman bersedia masuk ke dalamnya. Kemudian di halaman selanjutnya, flashback 10 tahun yang lalu di kota Gotham. Saat itu, Rini Montoya bersama detektif Maggie Sawyer sedang menginvestigasi tindakan kriminal yang ada di sebuah gedung. Ternyata mereka diserang oleh sekte yang mengenakan jubah menutup kepala mereka. Yang ternyata itu adalah mimpi yang dialami Rini di saat dia menyadari dia telah dibangunkan oleh Batwoman, di mana mereka merasa sudah jenuh selama ini bersembunyi dari rezim Superman. Membenarkan apa yang dilakukan Harley bahwa lebih baik
Insurgents bubar saja. Lagi pula Batman pun selama ini tidak ada melakukan langkah yang terbaik buat mereka. Selina Kyle dan Cat Kane pun kemudian pergi. Tinggallah si Renny Montoya yang kemudian melakukan tindakannya sendiri untuk menentukan sikapnya. Dan ini akhirnya ya nanti akan terungkap ternyata si Renny lah yang telah menyerang si Cyborg dan sekarang berhadapan dengan Robin Damian Wayne. Di mana pada saat itu juga si Harley bertemu Poison Ivy. Ya, maksud kedatangan si Harley ini ke tempat si Poison Ivy ini adalah mengajaknya untuk melakukan tindakan kriminal seperti mencuri ataupun menculik orang. Namun si Poison Ivy ini tidak menerima karena dia sudah berubah. Si Harley pun menjadi bosan dan pergi meninggalkan si Poison, dan kemudian dia pun bertemu dengan Billy Batson yang sedang belajar. Kembali ke Washington DC, ternyata wajar saja nih karena si Renny Montoya ini mampu membuat Cyborg menjadi pingsan karena dia menelan pil super, dan saat ini dia yang berhadapan dengan Robin pun akan segera berkelahi. Begitu satu pukulan yang dilepaskan Renny Montoya kepada Damian Wayne yang terpelanting jauh sampai ke jalanan kota. Robin Damian Wayne pun menjadi tidak berdaya dan petugas keamanan yang mengenakan helikopter pun menangkap Renny. Hanya saja Renny mengungkapkan di hadapan kamera yang ada pada helikopter itu bahwa dia ingin berhadapan dengan Superman jika ingin Robin dikembalikan. Selanjutnya kita memasuki edisi yang kedua, di mana 4 jam sebelumnya Renny berada di tempat persembunyian Insurgents, dan sebelum dia menyampaikan tindakannya, dia menghubungi Maggie yang juga menyampaikan bahwa salam perpisahan dengan Maggie. Dan selain itu dia menyampaikan kepada Maggie bahwa Helena alias Huntress telah tewas, dan atas kematian Helena Bertinelli tersebutlah Renny Montoya pun akan membalaskan kematian rekannya yang telah dilakukan oleh Superman. Dan untuk melakukan itu, dia pun mengkonsumsi pil super. Di halaman selanjutnya, Alfred mengarahkan Catwoman untuk mengendarai pesawat jet. Yang sebenarnya ini si Catwoman ingin kembali ke kota Gotham, dan tanpa disadari oleh Catwoman, ternyata si Renny Montoya menyelinap dan bersembunyi di belakang kursi pilot yang dikendarai oleh Catwoman. Berpindah ke Smallville, tepatnya di rumah Jonathan Kent, di mana kedua orang tua angkat Superman ini didatangi Superman. Ibunya si Martha Kent kemudian menghampiri anaknya itu. Dia mengatakan bahwa kedua orang tuanya sangat peduli dengan anaknya ini. Hanya saja apa yang disampaikan Martha tersebut membuat Superman lebih mengetahui bahwa kedua orang tuanya itu takut hal yang sebenarnya dengan Superman. Yang kemudian dia pun meminta TV untuk dinyalakan, dan di saat itu juga Superman langsung terbang meninggalkan rumah Jonathan karena siaran televisi menayangkan ancaman terhadap Robin Damian Wayne yang dilakukan oleh Renny Montoya sebelumnya. Sementara itu di rumah sekolah, Billy Batson yang masih mengikuti jam pelajaran, tiba-tiba dia dipanggil gurunya untuk bertemu dengan orang tuanya yang sudah menunggunya. Dan ternyata yang dimaksud orang tuanya itu adalah Harley Quinn, yang selanjutnya dia pun membawa si Billy Batson keluar sekolah dan menculiknya dengan cara membuatnya pingsan. Berpindah ke Catwoman yang tengah memarkirkan jetnya, dan dia ternyata baru terbangun. Terbangunnya itu pun oleh karena desiran terbang Superman yang melintasi di atasnya, yang kemudian dia pun berfokus kepada Superman yang langsung menghantamkan pukulannya ke tubuh Renny Montoya. Duam! Yang kemudian Superman pun berkata, "Berani sekali kau mengganggu temanku Montoya." Yang kemudian si Renny pun mengkonsumsi ada banyaknya pil super yang dia telan. Oleh akibat dia mengkonsumsi banyaknya pil super yang dia telan itu, tubuhnya pun menjadi berotot. Dia menjadi beringas untuk melawan Superman. Dan ini dilayani oleh Superman, yang selanjutnya ya adu hantam pun terjadi. Bam, gedebum, gedebem.
Berpindah ke Gunung Olympus, Hera menghampiri Dewa Zeus dan menyampaikan kepadanya tentang sosok alien yang dimaksud itu adalah Superman, menjadi penguasa di bumi dengan memiliki aturannya sendiri yang ibaratnya dia menyingkirkan peran para dewa di bumi. Zeus pun kemudian bertanya atas hal tersebut apa saran dari Hera untuk menyikapinya, yang kemudian Hera pun berkata hanya bagi para dewa Olympus lah untuk bisa merebut kembali kedudukan mereka yang sah di antara manusia. Hal ini kemudian membuat si Zeus menyetujuinya dan langsung menyerahkan semuanya kepada Hera sendiri, dan kemudian Hera pun memberitahu Ares untuk segera menagih hutang dan memanggil Hippolyta. Kembali ke pertempuran Superman melawan Rini Montoya dengan kekuatan super yang dia dapatkan dari menelan pil super yang banyak. Perkelahian tersebut membuat Rini menjadi terpelanting ke sebuah tugu menara, yang kemudian Rini pun menghantamkan tugu itu kepada Superman. Duam! Membuat Superman pun terpelanting menjauh, dan tindakan ini yang dilakukan oleh Rini hanya untuk Helena, yang sesaat kemudian tubuhnya pun menjadi mengejang. Ya, dia pun kemudian terjatuh ke tanah. Dan tiba-tiba Justice League rezim Superman yang lainnya datang menghadapi Rini Montoya, memintanya untuk menghentikan aksi si Rini ini. Hanya saja si Rini pun menjadi geram. Dia berambisi akan membunuh Wonder Woman, Flash, dan Yellow Lantern Hal Jordan. Namun tiba-tiba tubuh Rini terbanting oleh amukan Superman, di mana Superman mengingatkan Rini untuk mendengarkannya atas apa yang dilakukan wanita itu yang telah menelan pil super yang sangat banyak, sehingga Superman pun dapat mendengar detak jantung Rini yang sangat tidak normal. Karena ini adalah efek dosis yang berlebihan. Si Rini yang menelan pil super begitu banyaknya, Rini tidak memperdulikannya, yang kemudian dia sempat melayangkan tangannya untuk memukul Superman. Namun tiba-tiba Rini Montoya pun kembali mengejang. Uratnya itu membesar, membengkak dengan bentuk yang berwarna hijau pun membuat si Superman menjadi tidak tega untuk kembali menyerangnya. Ternyata efek pil super telah habis dan tubuh Rini pun kembali normal, yang dimana bertepatan di saat itu Bruce Wayne pun datang ke lokasi pertempuran Superman melawan Rini, yang kemudian dia pun membawa tubuh Rini yang sudah tidak bernyawa. Di saat itu Wonder Woman pun memberitahu Superman agar menangkap Bruce Wayne saja, namun Superman tidak menerimanya karena dia beralasan dia bukan Batman, karena di saat ini dia adalah Bruce Wayne yang hanya untuk membawa temannya itu kembali. Kemudian di saat itu Superman pun menjelaskan kepada Bruce yang bersedih atas kematian Rini Montoya bahwa konflik ini sudah berakhir selama Bruce tidak mengenakan jubahnya. Dan mendengar itu, Bruce yang berlinang air mata pun juga menjelaskan ini sudah berakhir. Berpindah ke markas tim pahlawan pemberontak Insurgents, di mana akhirnya Bruce Wayne kembali mengenakan setelan Batman-nya, dan dia menyatakan kepada tim pemberontak yang berada di pihaknya bahwa ini sama sekali belumlah berakhir, dan atas kematian Rini yang tidak sia-sia, maka mereka akan melakukan sebuah rencana di mana si Batman pun menghubungi Oracle untuk meminta bantuannya. Ternyata di tempatnya si Oracle ada Lex Luthor Botax yang sedang melakukan penelitiannya, yang di mana tempat risetnya itu ada sebuah tabung yang di dalamnya tidak begitu jelas siapa orang yang berada di dalam tabung kaca kimia olahan si Lex Luthor Botax tersebut. Dia pun berkata, dunia membutuhkan bantuanku. Selanjutnya kita memasuki cerita edisi yang ketiga, di mana di edisi ini akan menceritakan kelahiran kembali sosok Barbara yang menjadi Batgirl. Di pemakaman kuburan batu nisan Rini Montoya, Oliver Queen dan Dinah Lance, Batwoman yang berkunjung ke sana berkata dalam hatinya, tidak peduli berapa lama atau berapapun harganya, aku akan mendapatkan keadilan untuk kalian semua, bahwa apa yang kalian lakukan itu tidak menjadi akan sia-sia. Aku berjanji. Kemudian berpindah ke markas pemberontak Insurgents, di mana Batman menghubungi Aquaman yang sebenarnya bermaksud untuk merekrut Aquaman. Hanya saja semenjak peristiwa yang terjadi di tahun pertama itu, si Superman mengancam kehidupan Atlantis dengan cara memindahkannya ke padang pasir. Nah, oleh karena atas hal tersebutlah si Aquaman ini menjadi trauma dan dia tidak bisa membantu Batman. Lagi pula ya, ini bukanlah peperangannya dan panggilan pun berakhir.
Yang selanjutnya si Batman menghubungi si Oracle dan bertanya berapa dari sisa tim dari mereka. Si Oracle pun kemudian menjelaskan yang jelas saat ini yang tersisa adalah Batwoman, Zatanna, Catwoman, dan Harley Quinn. Dan setelah dihubungi Batman, Barbara berhadapan dengan Lex Luthor yang kemudian membawa Barbara ke ruangan penelitian Lex Luthor, di mana di tempat ini ternyata si Lex Luthor botak membantu pembentukan tulang tubuhnya si Barbara dengan cara membuatnya hidup normal kembali dan tidak menggunakan kursi roda. Walaupun sangat sakit yang dirasakannya, si Barbara menggantungkan harapannya kepada Luthor dan akhirnya si Lex Luthor botak ini ya dapat bekerja dengan maksimal. Yang kemudian kita pun berpindah ke The Quiver, sebuah markas rahasia lamanya milik si Green Arrow, di mana Harley Quinn yang masih mengenang Green Arrow membawa Billy Batson yang ternyata menjadi tahanannya dengan keadaan yang terikat. Nah, di saat Billy menjadi terbangun dari pingsannya, si Harley menjelaskan bahwa di tempat inilah di mana dia pertama kali dibawa oleh Oliver Queen. Ya, semua itu ya terjadi pada tahun pertama. Dan pada kesempatan kali ini si Harley menjelaskan kepada Billy Batson bahwa dia saat ini sedang belajar memanah. Namun ya ternyata ketika dia mempraktikkan tembakan busurnya ternyata tidak mengena. Yang kemudian tiba-tiba Barbara pun menghubunginya, namun dia mengabaikannya dan akan menghubunginya nanti saja. Setelah menaruh kembali ponselnya ke dalam tasnya, dia membuat si Billy Batson menjadi pingsan dan kemudian si Harley pun pergi meninggalkannya. Di halaman selanjutnya, Catwoman, Harley Quinn, dan Batwoman pun berkumpul bersama Batman, menjelaskan bahwa Zatanna dan Black Lightning saat ini tidak bisa berkumpul bersama mereka. Namun tiba-tiba mereka diinterupsi oleh Batgirl. Mereka menjadi terperanjat, terlebih kepada Batman yang tidak mengerti apa maksudnya dari tampilan Barbara yang kembali menjadi Batgirl. Batgirl pun kemudian menjelaskan kepada Batman dan di hadapan semua pahlawan wanita yang bersama Batman dengan berkata, "Dengar ya, kau tahu dan aku juga tahu bahwa pemberontakan adalah pada alat bantu kehidupan. Timmu ini sangat terkuras sehingga dirimu dapat membutuhkan semua bantuan yang bisa kau dapatkan." Ya, hanya saja nih si Batman meminta si Batgirl lebih baik menjadi Oracle saja, karena dengan sosok Oracle itulah dapat membantu mereka. Namun si Barbara kemudian menjelaskan bahwa dia bisa berbuat lebih baik dari sosok Oracle. Walaupun begitu ya akhirnya si Batman pun mau tidak mau ya menerimanya, dan selanjutnya mereka pun bersiap untuk melakukan pemberontakan selanjutnya untuk melawan rezim Superman, terlebih dari Harley Quinn yang begitu bersemangat. Di halaman selanjutnya, kita berpindah ke Hall of Justice, di mana ada utusan dari para dewa Olympus, yaitu Hermes dan Artemis, yang juga membawa pasukan Amazon tiba di depan Hall of Justice, meminta si Superman untuk mengosongkan bumi atau menerima penderitaan murka dari tentara Amazon. Mendengar itu, si Wonder Woman yang berasal dari Amazon pun menjadi terkejut. Berpindah ke dalam Hall of Justice, di mana Damian Wayne ditemani oleh Cyborg yang sedang berlatih ketangkasan, yang membuat semua pukulannya itu kepada kayu latihan menjadi hancur, karena dia beralasan dia sangat marah di saat Rini Montoya memukulinya pada beberapa saat yang lalu. Dan di saat itu juga Flash Barry Allen pun datang menghampiri mereka. Flash melibatkan pembicaraannya dengan Damian untuk menahan ambisi dan amarahnya dan lebih baik untuk bertemu dengan ayahnya. Namun hanya saja si Damian menjadi marah dan dia tidak membutuhkan masukan dari Flash ataupun Cyborg. Kita tinggalkan perbincangan Flash dan Cyborg bersama Robin Damian Wayne, di mana sebenarnya sekarang ini di luar Hall of Justice, para pahlawan rezim Superman dihadapkan utusan dewa Zeus untuk meminta Superman meninggalkan bumi. Hanya saja nih ketika Wonder Woman mengetahui bahwa mereka membawa pasukan Amazonian, kemudian dia bertanya kepada Artemis siapa yang memiliki wewenang kepada mereka untuk mendatangi Hall of Justice. Kemudian kita pun berpindah ke Themyscira tepat 4 hari yang lalu, di mana Hera bertemu dengan Hippolyta dan meminta Hippolyta untuk mengutus pasukan Amazoniannya untuk meminta Superman segera meninggalkan bumi. Tentu saja si Hippolyta ini ya menjadi terkejut karena putrinya itu si Princess Diana ada di pihaknya si Superman. Namun si Hera tidak peduli karena ini adalah tugas yang harus dia selesaikan. Lagi pula saatnya Hippolyta membayar hutang kepada si Hera, karena sebelumnya Hera telah membuat Wonder Woman bangkit dari tidur panjangnya.
Hal ini mengingatkan kembali pada cerita yang terjadi pada tahun ketiga, di saat itu di mana si Hera membantu membangunkan si Princess Diana, dan sekarang si Hippolyta pun ya mau tidak mau berutang kepadanya, dan saat ini dia diminta untuk melakukan sebuah tugas. Ketika dia menolak untuk membawa pasukannya melawan putrinya dengan alasan bahwa Diana adalah putri Zeus juga, dan inilah yang kemudian menjadi pemicu kemarahan Hera atas kecemburuannya dengan Zeus. Oleh sebab itulah yang kemudian mau tidak mau si Hippolyta pun terpaksa mengirim pasukan Amazoniannya yang dipimpin oleh Artemis dan dewa Olympus yaitu Hermes untuk mendatangi Hall of Justice. Dan di saat inilah Wonder Woman yang mendengar cerita ini kemudian bertanya kepada kedua utusan itu di mana ibunya sekarang. Hanya saja Hermes tidak diberikan hak untuk menjawabnya, sehingga membuat si Wonder Woman pun yang menjadi murka. Namun Superman pun ikut campur dan menjelaskan kepada Wonder Woman bahwa biarkan saja dirinya lah yang akan menyelesaikan masalah ini. Kemudian Superman pun bertanya kepada Hermes, jika seperti ini keadaannya, ada baiknya dirinya dipertemukan dengan dewa Zeus dan menuntutnya untuk menjawab di mana sebenarnya ibu Wonder Woman, si Hippolyta. Hanya saja nih si Hermes pun menjelaskan bahwa Superman itu tidak ada kapasitas untuk dapat bertemu dengan dewa Zeus, dan lebih menekankan tentang niat mereka datang ke sini meminta Superman pergi atau berperang kepada mereka. Yang kemudian si Wonder Woman pun menghampiri semua pasukan Amazoniannya sambil berkata kepada mereka dengan menurunkan senjatanya. Namun si Artemis pun menjawab bahwa lebih baik si Wonder Woman ini tidak usah ikut campur, karena ini juga merupakan tuntutannya dari dewa Zeus. Yang ternyata Robin Damian Wayne bersama Cyborg datang bersama pasukan Super Soldier. Tentu saja Wonder Woman tidak mungkin melawan pasukannya sendiri, dan untuk itu si Superman pun mencari tahu siapa dalang di balik masalah yang terjadi sekarang ini. Yang kemudian menyusul nih ada Batman yang terbang melintasi mereka, yang kemudian mendarat di tempat mereka, yang akhirnya dapat mereka simpulkan bahwa Superman rezim menduga perkara ini pasti ada penyebabnya, dan sekarang sudah terlihat jelas yang menjadi pemicu pertempuran ini adalah Batman. Hal Jordan pun kemudian memastikannya. Terlebih pula sejak dari awal dia sudah mengatakan bahwa Batman sedang merencanakan sesuatu, dan ini sekarang sudah terbukti. Kemudian Batman pun dan pasukan pemberontaknya pun keluar satu persatu dari Batplan, di mana Batman pun berkata, "Aku ingat Clark, ternyata kau salah, ini belum berakhir." 3 hari yang lalu di gedung pencakar langit The Luthor Tower atau yang kita kenal sebagai LexCorp yang ada di kota New York, di mana si Luthor Botax ini merasa khawatir dengan dirinya sendiri melihat apa yang telah terjadi dengan Superman. Dia galau memikirkan apa yang telah dia lakukan dengan membuat pil super. Semuanya sekarang ini menjadi kacau, walaupun pada niat awalnya untuk kemanusiaan, menjaga persahabatannya yang baik dengan Superman, walaupun dia juga berhubungan dengan Batman. Mengungkapkan semua perkara ini berawal dari kematian Lois, dan begitu juga dengan ledakan bom yang terjadi di kotanya Metropolis, yang dimana juga si Luthor merasa kehilangan Lois. Dia tertunduk lemas dan terdiam, yang kemudian ada panggilan dari Batman yang mengutarakan tentang dirinya yang selalu memikirkan John Constantine. Luthor pun kemudian menjelaskan agar lebih baik melupakannya saja. Tapi masalahnya ini bukan itu, di mana Batman menekankan kembali kepada Luthor bahwasanya John Constantine pernah memberitahunya tentang melawan Superman selain menggunakan sihir, di mana itu adalah di luar dari pikiran manusia normal. Batman mengungkapkan bahwa dia telah melakukan penawaran kepada dewa. Si Luthor pun menduga bahwa itu adalah upaya untuk membuka kotak Pandora Box. Namun sebenarnya ya bukan itu. Yang jelas apa yang dilakukan Batman adalah upaya langkah terakhirnya untuk melakukan penawaran dengan para dewa. Berpindah di mana beberapa waktu yang lalu, ya pada waktu ini Batman bertemu dengan dewa Eros. Sebuah adegan selanjutnya yang terjadi pada edisi yang pertama. Hanya saja apa yang dilakukan Batman ini yang menjadi permasalahannya adalah dengan keberpihakan si Wonder Woman, dan itu diminta Batman kepada Eros agar bagaimana nantinya itu adalah urusannya si Batman sendiri, agar dia yang akan mengurus si Wonder Woman.
2 hari yang lalu, tepat pada saat Hera bersama Ares mengintervensi si Hippolyta atas maksud mereka untuk meminta Hippolyta itu agar semua Amazonian untuk menyerang rezim Superman, dan ini ditentang Hippolyta sendiri karena putrinya Princess Diana berada di pihak Superman. Namun si Hera tetap memaksanya, dan ini adalah perintah dari dewa Zeus. Namun Zeus pun tetap menyuruh Hippolyta agar semua pasukan Amazonian menyerang Superman. Tidak peduli, Hippolyta tetap menentangnya. Setelah Hippolyta diamankan, Ares pun kemudian meminta kepada Zeus agar menugaskan seseorang untuk berhadapan dengan Superman. Ya, kemudian si Zeus pun menyebut nama Hermes. Ya, saat inilah dimana Dewa Hermes berkonfrontasi dengan Superman rezim, mengatakan kepada Princess Diana agar tidak menghalangi mereka karena ini adalah perintah Hippolyta dan juga Dewa Zeus. Para pahlawan pemberontak yang juga bergabung dengan bersama barisan para pasukan Amazonian, di mana Batman mengatakan kepada Wonder Woman bahwa dia tidak melibatkan para dewa dalam masalah mereka. Hanya saja Hippolyta yang telah meminta Hera untuk membangunkan Wonder Woman dan Superman dalam tidurnya di tahun ketiga yang lalu. Dan sebenarnya itu adalah anjuran Hippolyta kepada Wonder Woman sendiri agar menempatkan putrinya kepada pihak yang benar. Dalam hal ini adalah Batman sendiri. Mendengar itu, si Wonder Woman pun menjadi geram. Dia membalikkan badannya dan berjalan memasuki barisan Superman. Hermes pun kemudian mendesak Superman untuk segera mengambil tindakannya. Superman rezim pun menjadi bingung. Langkah apa nih yang akan mereka lakukan? Hal Jordan tidak mau mundur dan tetap melawan pasukan Amazon. Namun Superman tidak mengizinkan seperti itu, dan Diana pun akhirnya memiliki pilihan yang lain. Dia meminta Hermes agar masalah ini diselesaikan dengan cara melalui pertempuran, di mana di antara kedua belah pihak akan dilakukan pertarungan dari satu orang yang mewakilinya. Hanya saja tim Batman ini menyebutkan nama Wonder Woman yang dari pihak Amazon sendiri yang akan bertempur dengan Superman. Mendengar ini, ya tentu saja wajah Superman dan Wonder Woman pun menjadi panik dan terkejut. Di halaman selanjutnya, kembali ke beberapa hari yang lalu. Waktu itu si Superman bertemu dengan Lex Luthor di gedung LexCorp. Superman membawa percakapan dengan Luthor. Apapun yang dia lakukan itu adalah suatu hal yang benar. Hanya saja dunia menjadi abu-abu dan mengklaim hanya mempercayai si Wonder Woman dan Lex Luthor, di mana pembicaraan mereka berdua akhirnya Superman meragukan Lex Luthor maupun Wonder Woman. Nah, di saat inilah si Batman yang bersikeras melantangkan suaranya untuk meminta Wonder Woman agar bertarung bersama Superman. Namun Wonder Woman yang semakin geram mencoba menghajar Batman. Walaupun sempat ditahan oleh Superman, Wonder Woman pun berhasil menahan tubuh Batman ke dinding dan bersiap untuk melepaskan kepalan tinjunya. Namun dia dicegah oleh Hermes, sehingga membuat si Wonder Woman menjadi terbanting ke lantai. Si Superman pun tidak tinggal diam. Dia menyerang Hermes dan akhirnya keadaan pun semakin tidak kondusif. Semua kedua belah pihak pun akhirnya bertempur. Tiba-tiba Zeus pun muncul di tengah-tengah Superman dan Hermes yang akan saling baku hantam ini. Melihat kehadiran Dewa Zeus, Hal Jordan dan Flash menjadi terkejut. Wah, ternyata Zeus selama ini nyata di mata mereka. Di mana Zeus pun kemudian menyungkapkan kepada Wonder Woman bahwa apa yang dilakukan Hippolyta adalah balasan dari Hera yang telah membuat Wonder Woman sadar kembali pasca tidurnya yang lama. Dan jika seandainya si Wonder Woman tidak melakukan pertempuran ini, maka Hippolyta yang akan membayar sebagai gantinya. Dan atas penjelasan Hera tersebut, Wonder Woman pun mau tidak mau harus bertarung melawan Superman. Yang kemudian kita ditampilkan adegan yang seru antara pertarungan kedua pahlawan inti Justice League pada kubu Superman, di mana ya tentu saja Superman berkelahi dengan Wonder Woman. Sebenarnya dengan keadaan yang berat hati dan keterpaksaan, pukulan demi pukulan yang dilepaskan kepada mereka berdua, boom, bam, dus, das, hingga si Wonder Woman terhempaskan dengan pukulan kepalanya si Superman, sehingga tuh hidung Wonder Woman mengeluarkan kecap berwarna merah. Dan duam, bam, kedebum,
Ya, si Wonder Woman pun membalas serangannya dengan mematahkan lengan kanannya si Superman. Terlihat si Superman sangat menjerit kesakitan, dimana pada kesempatan ini terlihat si Harley Quinn yang begitu senangnya atas perlawanan Wonder Woman yang mematahkan lengannya si Superman. Oke, berlanjut ke edisi yang kelima. Tentara Super Soldier, rezim Superman dan Insurgents Batman plus Dewa Zeus dan pasukan Amazonian menyaksikan Superman yang merintih kesakitan oleh karena Wonder Woman yang baru saja mematahkan lengannya. Di hadapan Superman yang terduduk lemah, Wonder Woman pun berkata dengan sangat terpaksa meminta Superman agar lebih baik menyerah saja. Namun, ya tidak semudah itu kisana, di mana si Superman ini kemudian melepaskan heat visionnya. Josh! Namun Wonder Woman pun dapat bertahannya dengan tamengnya, dan dia pun maju ke hadapan Superman yang langsung mendaratkan pukulannya ke kepala Superman. Duam! Superman pun menjadi terkapar. Narasi Hal Jordan menjelaskan bahwa ini adalah willpower, tentang kemauan dan kekuatan, di mana Hal Jordan yang berubah dari hijau menjadi kuning, ya yang sebelumnya dia itu adalah Green Lantern sekarang menjadi Yellow Lantern, dan dia sangat mengenal kedua warna itu, di mana telah memberikan pandangan yang tepat, menyadari bahwa Superman tidak memiliki rasa takut lagi sejak kehilangan Lois. Selama narasi Hal Jordan menjelaskan tentang semua ini, Superman kembali bangkit dan tetap berjuang bertempur dengan rekannya sendiri di tim Superman Regime. Dia berhasil melepaskan pukulan ke wajah Wonder Woman. Hanya saja si Wonder Woman kembali membalasnya gedebam, gedebum, dan kita ditampilkan adegan flashback di mana Superman membunuh Joker dan melihat Lois mati terbunuh di luar angkasa. Ketika tubuhnya dibanting Wonder Woman ke lantai, adegan flashback di mana Superman mematahkan tulang punggung Batman di tahun pertama. Begitu juga dengan Superman telah membunuh Green Arrow. Ya, pada intinya ini, narasi Yellow Lantern Hal Jordan menjelaskan bahwa Superman tidak lagi takut dengan apapun. Begitu juga dengan peristiwa yang terjadi di tahun kedua, membawa Gente the Guardian mati terbunuh dengan mendorongnya dan mogok The Living Planet ke dasar matahari. Dan saat inilah di mana akhirnya Superman sudah tidak berdaya, dan Wonder Woman akan mengakhiri segalanya sambil melepaskan pukulan dahsyatnya kepada Superman. Namun sebelum melakukannya, tiba-tiba Sinestro datang dan menyerang si Wonder Woman, membuat si Princess Diana ini pun menjadi terkapar di lantai. Melihat itu, semua orang menjadi terkejut, di mana Hal Jordan kemudian menghampiri Sinestro untuk tidak ikut campur dalam pertempuran ini. Namun ya, Sinestro ini menjelaskan dia tidak terima di mana pimpinan mereka dilakukan seperti itu oleh pengkhianat Amazon. Maksudnya adalah Wonder Woman, di mana Hal Jordan pun menjelaskan bahwa ini adalah pertarungan antara kedua belah pihak. Walaupun demikian, Sinestro yang menghampiri Superman ini pun kemudian dilemparkan Superman sehingga terpelanting menjauh dari tempat mereka karena dia tidak peduli dengan apa yang disampaikan Sinestro, dan ini adalah judgment by combat. Ternyata Zeus pun sudah jenuh dan kemudian menginstruksikan kepada komandan pasukan Amazon, yaitu Hermes, untuk segera melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dan langsung saja Hermes memerintahkan semua pasukan Amazonian menyerang Superman Regime. Di halaman selanjutnya di Watchtower, beberapa tahun yang lalu nih, sebelum pertikaian di antara kedua belah kubu si Superman dan Batman, di mana waktu itu ya si Superman dan Wonder Woman sedang berlatih main anggar. Kemudian Batman pun menghampiri mereka dan memberitahu Superman bahwa apa yang mereka lakukan ini bukan sebuah permainan, dan menekankan kepada keseriusannya si Superman untuk berlatih dengan si Wonder Woman. Yang hanya ini si Superman pun kemudian menjawab bahwa ya ini hanyalah iseng-iseng saja, dan dia pun menancapkan anggar itu ke dadanya hingga menjadi patah. Melihat begitu, si Batman pun bertanya, bagaimana kalau anggar itu terbuat dari kryptonite? Superman pun kemudian menjelaskan bahwa ini tidaklah pertempuran yang sebenarnya, dan selanjutnya si Wonder Woman meninggalkan kedua pria tersebut. Setelah kepergian Wonder Woman, si Superman pun kemudian sedikit kesal dengan Batman, dan mereka pun terlibat percekcokan yang membahas tentang permainan anggar ini. Ya, kenapa mereka harus membahas permainan anggar ini ya
kan. Karena si Batman ini hanya saja menekankan kepada si Superman, walaupun ini adalah sebuah olahraga permainan, tapi ada baiknya melakukan gerakan yang sebenarnya, karena suatu saat nanti akan ada waktu yang sebenarnya untuk bertempur dengan latihan yang seperti ini. Batman pun kemudian menjelaskan kepada Superman bahwa Superman ini sebenarnya tidak ada nyali untuk melawan Wonder Woman. Si Superman pun tidak memperpanjang perdebatan ini dan menjelaskan bahwa Wonder Woman adalah rekan dari tim mereka, yang kemudian dia pun pergi meninggalkan Batman. Kembali ke masa ini, pertempuran kedua belah pihak pun sedang terjadi. Harley Quinn tiba-tiba bersemangat untuk menghantamkan pukulannya ke arah Superman yang sangat bersedih melihat Wonder Woman pingsan. Namun, ya, si Harley ini lupa kalau dia itu menelan pil super, sehingga membuat Flash pun menghajarnya. Sementara Robin dan Damian Wayne pun berhadapan dengan Batman, di mana Batman tidak ingin melawannya. Hanya saja si Robin mendapatkan pukulan mendadak dari Batgirl. Sedangkan si Hal Jordan menyerang Artemis. Si Hermes mencoba mengalihkan perhatiannya kepada Flash dengan menggunakan kemampuan kecepatan speedsternya. Hermes berhasil mengejar Flash dan menghajarnya. Melihat apa yang terjadi pada timnya, Superman pun kemudian bangkit sambil menahan tangannya yang patah dan berkata dengan suara yang lantang untuk menghentikan pertempuran yang kacau balau ini. Namun tiba-tiba setelah senyap beberapa detik, dewa yang lainnya pun menyusul untuk menghadapi Superman. Mereka adalah Atlas, Hercules, Eros, Apollo, dan Athena. Kemudian ini si Apollo yang mewakili dari semua para dewa ini yang turun ke Hala Justice. Kemudian dia berkata kepada si Superman, "Superman, kau telah menimbulkan kemurkaan para dewa. Menyerahlah atau kau akan mati." Hanya saja apa yang menjadi ungkapan Apollo yang baru saja datang bersama Atlas, Hercules, Eros, dan Athena membuat Superman tidak gemetar. Para dewa memberi Superman dan ultimatum menyerah atau mati. Tetapi sebelum Superman memberitahu kepada mereka, ternyata Cyborg telah mengirimkan pesan sinyal ke semua anggota Justice League yang tersisa. Di halaman selanjutnya, kita ditampilkan dengan melihat Raven yang berada di Dimension Hershoshin, sebuah dimensi yang dia pilih setelah apa yang terjadi pada tahun ketiga. Dia meratapi kematian ayahnya, Trigon. Dia melayang ke udara, merasa kasihan pada dirinya sendiri dan kematian ayahnya. Ketika melihat sinyal yang menyala, dia pun membuat keputusan apakah dia akan berada di neraka ataukah untuk kembali ke bumi. Kemudian berpindah ke The Quiver, tempat persembunyian Green Arrow yang tadi digunakan si Harley Quinn untuk menyembunyikan Billy Batson. Sinyal Cyborg menyala di tali pinggangnya. Ternyata Ares mengambilnya. Selanjutnya berpindah ke The Luthor Tower, di mana Lex Luthor mengambil sinyal dari Cyborg yang juga menyala. Tapi sepertinya dia sedang ada yang dipikirkannya. Beralih ke masa lalu, pada waktu itu Superman yang datang berkunjung ke laboratoriumnya si Lex Luthor Botax, di mana mereka sedang berdebat. Superman tidak menyetujui pekerjaan cloningan dirinya yang telah dibuat oleh si Lex Luthor. Mereka berdebat apakah Superboy Connor Kent harus ada lagi, dan akibat dari perdebatan itu Superman pun mengamuk yang kemudian menghancurkan peralatan cloning. Kembali ke masa sekarang, di mana Luthor pun kemudian menjelaskan bahwa setelah peristiwa di masa lalu, Superman yang telah menghancurkan tabung cloningan miliknya, dan tidak semua perlengkapan itu menjadi hancur karena ada beberapa data yang kembali direnovasinya untuk dapat membangun kembali. Sementara sinyal yang masih menyala tersebut sepertinya dia abaikan, dan Luthor berpendapat bahwa dengan kekacauan yang terjadi di dunia saat ini, bahwa dunia membutuhkan sosok Superman yang lainnya agar dapat menghentikan kekacauan dunia, di mana Superman yang lain itu adalah cloningan yang sekarang hampir selesai untuk dia kerjakan. Berpindah kembali ke pelataran Hall of Justice, Apollo sekali lagi menegaskan kepada Superman untuk menentukan ultimatumnya. Superman pun hanya terdiam membisu, yang kemudian Wonder Woman menginstruksi kepada Superman untuk tidak menyerah, menghampiri Superman dan menyatakan maaf atas apa yang dia lakukan dengan lengan Superman. Superman pun menjelaskan kepada Wonder Woman bahwa dia juga pantas untuk menyatakan permaafannya. Si Hermes pun kemudian menegaskan kepada Superman dan orang-orang yang berpihak kepadanya bahwa
Superman harus segera meninggalkan Hall of Justice, dan semua ini adalah perintah dari Zeus sendiri. Yang kemudian dia pun memberitahu Artemis untuk mendirikan tenda. Mereka pun menunggu waktu untuk Superman satu malam ini saja agar meninggalkan tempat. Namun si Batman menolaknya karena nih ada kemungkinan saja kan kalau si Superman akan memanggil bala bantuan timnya untuk dapat berkumpul kembali, dan ini membuat si Hercules meyakinkan si Batman bahwa semua itu tidak mungkin karena mereka para dewa yang lainnya juga ada di tempat ini. Meski begitu, Superman pun sepertinya sedikit keberatan. Akhirnya Batman pun ya mengalah. Dia pun bergabung dengan barisan Insurgents, di mana Catwoman tidak percaya karena dalam waktu 24 jam ke depan si Superman pasti melakukan sebuah rencana, dan itu diiyakan oleh Batman. Di saat barisan Superman akan memasuki Hall of Justice, Damian Wayne bertanya kepada Superman bahwa mereka tidak akan mungkin meninggalkan orang-orang itu. Nah, si Superman pun mengiyakan. Namun si Hal Jordan meminta mereka untuk mencari langkah yang lainnya. Mendengar itu, si Wonder Woman pun kemudian menegaskan kepada Hal Jordan bahwa saat ini mereka tidak ada opsi lain untuk membuat pilihan. Dan tiba-tiba Hermes memberitahu si Wonder Woman bahwa dia harus meninggalkan tim Superman karena ayahnya memintanya untuk berada di pihak para dewa. Si Superman dan Wonder Woman pun menjadi tercengang. Wonder Woman pun kemudian dengan lantangnya berkata kepada Hermes, dengan dirinya yang dijadikan bahan pertempuran untuk kedua belah pihak tadi, Judgment by Combat, dan sekarang malah memintanya berada di pihak Insurgents atas nama Zeus. Si Wonder Woman pun dengan tegas menolaknya. Si Hermes pun kembali menjelaskan bahwa apa yang disampaikannya itu adalah sebagai utusan dari apa yang disampaikan juga dari Zeus. Wonder Woman pun menjadi geram dan dia pun menghantamkan pukulannya ke Hermes yang membuatnya pun menjadi terkapar di lantai. Sementara barisan Insurgents diminta Atlas untuk tetap pada barisannya karena ini adalah urusan para dewa. Yang kemudian si Hercules pun menghajar si Wonder Woman karena menentang perintah ayah mereka. Melihat itu, reaksi para rezim Superman pun untuk turun tangan. Cyborg dengan sigapnya melakukan penetralan dengan kemampuan teknologinya untuk dapat memulihkan lengan Superman tadi yang patah, dan pertempuran pun pecah. Superman rezim berperang melawan para dewa. Hanya saja barisan pemberontak Batman Insurgents melihat pertempuran mereka. Si Hercules pun dihadapkan dengan Yellow Lantern Hal Jordan. Dalam pertempuran mereka, si Hal Jordan membuat konstruksi yang mengenakan suit armor namun dapat dipecahkan oleh Hercules. Nah, ketika dia terjatuh di lantai, Harley pun kemudian meminta Hal Jordan untuk memberikan armor yang seperti itu. Hanya saja si Hal Jordan pun ya tentu saja menolaknya karena jelas nih bahwa si Harley tidak berada di pihaknya. Si Harley pun ya merasa kesal dan dia menendang kepala si Hal Jordan. Namun si Hercules menyingkirkannya, berkomentar kepada si Harley bahwa pertarungannya dengan si Hal Jordan adalah jatahnya. Yang selanjutnya, pertempuran Hercules melawan Hal Jordan pun menjadi semakin seru, di mana Hercules dengan mudah dapat menghancurkan seluruh armor miliknya si Hal Jordan. Dan sebelum dia akan melepaskan pukulan mematikannya, tiba-tiba duas, tangan Superman menahan kepalan pukulan si Hercules dan disusul dengan serangan dari belakang Hercules dengan pukulan telak dari Wonder Woman. Doom, si Hercules pun menjadi terjatuh di lantai. Pukulan bertubi-tubi pun diarahkan Superman dan Wonder Woman kepada Hercules. Namun ternyata begitu ada kesempatan, duang, Superman terkena pukulan yang keras dari Hercules sehingga terlempar menjauh ke langit. Si Hercules pun menggenggam leher Wonder Woman dan memintanya untuk tidak mengkhawatirkan Superman. Malahan dia pun sambil berkata, kau itu memiliki hal-hal yang jauh lebih besar untuk dapat dikhawatirkan. Yang kemudian di barisan Insurgents, Catwoman pun berkomentar bahwa ini bukanlah pertempuran, tapi ini adalah pembantaian. Si Batgirl pun kemudian menjawab bahwa ini adalah yang mereka inginkan. Ya, sementara si Batwoman meminta mereka untuk menyaksikan saja, sedangkan si Batman hanya terdiam. Saat ini Wonder Woman dengan keadaan yang menggenaskan, sementara Superman melayang di angkasa dengan kondisi yang juga menggenaskan. Kemudian kita pun berpindah ke The Quiver, di mana Ares melepaskan plester yang menutup mulutnya si Billy Batson sambil berkata kepada Billy, inilah waktunya. Lagi pula Superman sedang membutuhkannya. Langsung saja Billy pun kemudian melafalkan mantra Shazam.
Selanjutnya kita memasuki edisi yang ke-7. Nah, di saat ini Superman yang masih pingsan dan melayang di luar orbit bumi, sedangkan di Olympus Dewa Zeus mengkhawatirkan peperangan yang sedang terjadi di bumi. Ternyata Hippolyta dikurung di sana, dan disinilah kemudian Zeus bertanya-tanya kepada kedua wanita itu apakah peperangan ini telah melibatkan Ares. Sementara itu Shazam yang baru saja terbebaskan dari ikatan yang mengurungnya di bekas markas Green Arrow yang sebelumnya itu, dia dibebaskan oleh Ares. Sekarang terbang menuju ke Hall of Justice, di mana pada saat pertempuran yang semakin ricuh, Wonder Woman yang tidak berkutik di hadapan Hercules langsung diserang oleh Shazam. Das! Membuat kepala si Hercules terhempaskan ke lantai. Si Hercules pun tidak menyerah dan dia kemudian bangkit dan membalas serangan si Shazam. Nah, di saat itu Harley terlihat sibuk melawan pasukan Super Soldier. Dalam perkelahian Shazam dengan Hercules, si Harley begitu bersemangat ketika dia melihat Shazam yang telah kembali. Si Harley ini sejak awal dia memang ngefans lah dengan si Shazam, tapi kenapa ini pula si Harley sangat senang atas keberpihakan Shazam yang melawan si Hercules, sementara faktanya dirinya itu sekarang berada di pihak para dewa. Pukulan telak pun diterima Hercules, di mana Shazam berkomentar kepadanya bahwa dia memiliki kekuatan Hercules di antara semua keenam kekuatan para dewa yang lainnya. Sementara itu Hermes berkomentar kepada Batman untuk tidak mencoba mengganggu kehendak Zeus. Batman pun hanya menjawab, jika seandainya Wonder Woman tewas dalam hal ini, maka mereka akan mendapatkan lebih masalah lagi. Artemis pun kemudian menjelaskan kepada Batman bahwa untuk tidak melibatkan dirinya dalam hal ini, di mana Batwoman yang masih dendam dengan Wonder Woman atas perlakuan si Wonder Woman terhadap rekannya The Huntress yang tewas di tangan Wonder Woman di tahun ketiga. Batwoman pun menyerang Wonder Woman yang kewalahan sambil mengikat tali lasso of truth miliknya si Wonder Woman. Si Batgirl pun kemudian mencoba untuk mencegah aksi yang dilakukan Batwoman yang bisa saja membunuh Wonder Woman. Si Catwoman pun segera menahan Batgirl agar tetap berada di posisinya. Namun akhirnya Batwoman pun melepaskan ikatan tali lasso yang melilit di leher Wonder Woman. Kembali ke pertempuran Shazam dan Hercules, di mana kali ini Shazam dengan mudah dapat mengalahkan Hercules dengan pukulannya yang berantai. Di luar bumi, si Superman pun terbangun dari pingsannya dan dia segera kembali ke Hall of Justice. Hercules lemah dan tak berdaya, meminta Shazam untuk mengakhirinya. Namun bagi Shazam sendiri, dia menolaknya, berkomentar bahwa dia bukan seorang pembunuh. Namun tiba-tiba si Superman mendaratkan pukulannya ke tubuh Hercules yang tak berdaya, yang membuat si Zeus pun merasakan apa yang terjadi dengan anaknya Hercules. Ternyata Hercules tewas di tangannya si Superman. Semua mata tertuju kepada tindakan Superman, terlebih Hermes yang marah kepada Superman yang telah membunuh Hercules. Artemis pun menjelaskan kepada Batman bahwa menahan serangan para pasukan pemberontak, namun sebenarnya ini bukanlah yang diinginkan si Batman. Batman tidak menginginkan ada kematian dalam pertempuran ini. Shazam pun menjadi terkejut ketika dia bertanya kepada Superman kenapa dia telah membunuh Hercules. Superman pun menjawab karena Shazam tidak melakukannya. Tiba-tiba si Apollo memanah busurnya ke tubuh Superman, dan atas hal ini kemudian melibatkan Shazam langsung bereaksi menghantamkan pukulannya ke arah Apollo, dan disusul dengan amukan para dewa yang lainnya. Mereka serentak melakukan penyerangan bersama-sama untuk melawan Superman Regime. Pertempuran pun kembali terjadi. Tim pemberontak pun memutuskan untuk menyerang juga tim si Superman, di mana kemudian Robin Damian Wayne menyerang Batman. Namun sekali lagi Batman hanya menahan serangan yang dilakukan anaknya itu. Batman menegaskan kepada anaknya bahwa apa yang menimpa dengan Nightwing adalah bukan kesalahannya, dan semua itu membuat Robin semakin bersemangat melawan ayahnya sendiri. Harley meminta tim pemberontak yang lainnya untuk melibatkan dirinya menyerang Superman yang sedang melawan perawatan dengan teknologi cyborg, atau melawan para dewa yang sedang melawan Shazam. Hanya saja si Harley Quinn tidak ingin melawan Shazam. Terlihat Shazam berkelahi dengan Atlas, sedangkan Batman masih sibuk melayani serangan dari Robin Damian Wayne. Batman mengharapkan anaknya itu untuk sadar agar kembali ke dalam pihak orang tuanya. Namun Robin kemudian melepaskan label yang menempel di dadanya dan menyatakan bahwa tidak ada lagi Robin dalam hidupnya, dan langsung menyerang Batman, dan si Batman pun dengan mudah menjatuhkan si Robin yang tidak berdaya. Sedangkan Shazam yang berhasil melumpuhkan Eros dan mematahkan sayapnya. Namun tiba-tiba
sebuah kilatan mengenai Shazam yang kemudian membuatnya kembali ke bentuk alter egonya Billy Batson, dan yang lebih parah lagi, dia akan terjatuh ke lantai daratan. Selanjutnya kita memasuki edisi yang ke-8. Akibat yang dilakukan Superman beberapa edisi yang sebelumnya, melemparkan Sinestro terbang melayang sebelumnya itu, sekarang tubuhnya ini mendarat di tengah kota dan dia pun terbangun, di mana orang-orang yang menghampirinya menjadi terhempaskan di saat dia kembali terbang menuju ke langit. Kembali ke Hall of Justice, Billy Batson yang tidak menyadari apa yang terjadi dengan dirinya yang tiba-tiba berada di hadapan Zeus yang baru saja mengambil alih kekuatan para dewa yang ada pada dirinya. Nah, ketika si Billy mengucapkan mantra Shazam, ternyata memang tidak berfungsi, di mana Zeus yang telah mengambil kekuatan Billy Batson kemudian meminta Superman agar segera meninggalkan Hall of Justice. Jika tidak, dia akan membunuh Billy Batson. Harley yang sangat marah atas apa yang dilakukan Zeus kepada Billy, dia mencoba menyerang si Zeus, namun duas, ya, si Harley pun mendapat serangan yang membuatnya harus tewas di saat itu juga dengan meninggalkan kepulan asap. Si Batgirl dan Catwoman pun menuntut si Batman untuk segera menentukan sikapnya, di mana Zeus kembali mengingatkan Superman akan ancamannya untuk membunuh Billy Batson. Walaupun Wonder Woman mencoba untuk mengetuk hati Zeus, Zeus hanya menyatakan kepada putrinya itu bahwa agar meminta Wonder Woman untuk masuk ke barisan para dewa. Mendengar perkataan tersebut, ya, si Wonder Woman pun ya tidak bisa berbuat apa lagi, yang kemudian dia pun berpamitan kepada Superman untuk berada di barisan para dewa. Nah, si Superman pun ya harus terpaksa untuk memakluminya. Setelah Wonder Woman berada di barisan para dewa dan pasukan pemberontak Batman, si Superman pun kemudian menyatakan kepada timnya agar lebih baik kembali ke rumah masing-masing dan melupakan tujuan mereka. Hanya saja Robin berkomentar bahwa Superman sebenarnya belumlah menyerah, dan itu ditegaskan Cyborg bahwa semua ini adalah langkah yang terbaik mereka, jika tidak mereka semua akan lenyap seperti Harley Quinn. Akhirnya Superman rezim pun kalah, meninggalkan Hall of Justice dan membubarkan diri mereka masing-masing. Di halaman selanjutnya, Lex Luthor yang sedang melihat siaran berita yang baru saja terjadi, wawancara Hermes di siaran televisi menjelaskan bahwa saat ini dunia sudah tidak ada lagi dengan campur tangan aliansi Superman, karena ini berkat bantuan dari All Father Zeus. Nah, di saat itu juga Luthor disamperin oleh seseorang yang belum diketahui bahwa mereka akan melakukan sebuah pertemuan untuk dapat berbicara dengan orang lain. Nah, di halaman selanjutnya ini, Sinestro tiba-tiba ikut campur tangan dalam pertemuan para pejabat dunia di gedung PBB. Dalam pembahasan undang-undang para dewa dan keamanan dunia, Sinestro menegaskan kepada mereka semua di mana Superman akan tetap menjalankan perdamaian dunia. Kembali ke Lex Luthor yang ternyata dia membawa dewa perang, ya siapa lagi kalau bukan Ares, untuk dapat bertemu dengan Superman. Nah, terungkap nih di mana nih sebenarnya si Ares ingin berbicara serius kepada Superman yang sedang mencari informasi dunia di depan layar monitor. Di halaman selanjutnya, Ares merasa tidak nyaman dengan kehidupan kekalnya. Dalam narasinya, dia adalah Ares si dewa perang yang sering dianggap sebagai makhluk primal yang hanya berambisi untuk melancarkan sebuah konflik atau pertikaian. Dan sementara ada kebenaran dalam pernyataannya itu, dia telah menghabiskan selama berabad-abad untuk merenungkan peperangan yang telah terjadi. Dia hanya menginginkan perang karena itu adalah sumber kehidupannya yang berkembang oleh dari dirinya. Dari semua apa yang terjadi saat ini, peperangan bahkan konflik yang terjadi di antara semua pahlawan, Green Lantern Corps ataupun yang lainnya yang berawal dari pertikaian Batman dengan Superman, semuanya itu adalah atas kehendaknya sendiri yang melancarkan untuk selalu berperang. Tidak hanya itu, bahkan semua peperangan yang terjadi para dewa juga ikut melibatkan dirinya. Namun itu ya tidak hanya sampai di situ aja, bahkan semua peperangan yang terjadi para dewa juga ikut melibatkan dirinya. Kembali ke beberapa peristiwa yang terjadi di Olympus. Pada saat itu, Ares menghampiri ayahnya bahwa mereka harus melibatkan dirinya dalam peperangan yang terjadi di dunia. Nah, disinilah sebenarnya Zeus tidak akan ikut campur apa yang telah terjadi oleh umat manusia. Hanya saja membuat si Ares ini menjadi marah kepada ayahnya sendiri bahwa peperangan yang harus terjadi melibatkan ayahnya untuk ikut campur untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, di saat Zeus menjadi marah dengan Ares, dia pun mengutuk Ares menjadi dewa perang. Maka dimulailah pada saat itu peran Ares sebagai
sebagai dewa perang untuk melakukan semua pekerjaan terkutuknya agar dapat membuat pertikaian dimanapun yang dia kehendaki. Sementara di saat ini kita kembali ke masa sekarang, ya pertikaian yang terjadi di dunia ini di mana Superman telah mengalami kekalahannya. Dia mencoba untuk melakukan pendekatan kepada Superman karena dengan dirinya lah yang bisa menjalankan misinya. Kembali di mana saat ini si Ares bertemu dengan Superman, di mana Superman menjadi kesal dengan Ares yang terlambat bertemu dengannya. Ares pun menjelaskan di saat inilah yang tepat baginya untuk dapat bertemu dengan Superman, di mana Ares ini kemudian mengungkapkan kepada si Man of Steel bahwa untuk dapat melawan dewa maka Superman harus membutuhkan dewa juga, dan itu dia tekankan kepada saudara Zeus yaitu Hades dan Poseidon. Mendengar keterangan nama Ares, Superman pun kemudian terdiam sejenak. Dia menganggap idenya si Ares ini sepertinya layak untuk dia gunakan. Di halaman selanjutnya di Themyscira, Batman dan Wonder Woman terlibat perdebatan yang membahas tentang pertempuran Wonder Woman melawan Superman dalam Trial of Combat beberapa waktu kemarin. Namun apapun itu, Batman tidak bermaksud untuk menyebabkan Wonder Woman untuk membunuh si Superman. Pada intinya, sebenarnya Batman hanya menginginkan Superman agar dapat menyerahkan dirinya. Namun Superman tetap keras kepala dan tetap melawan Wonder Woman. Namun tiba-tiba ada gempa yang terjadi, dan di saat mereka melihat keluar, ternyata ada badai tsunami yang akan menghantam Pulau Paradise Island. Di dunia bawah, Underworld, tepatnya di sungai Phlegeton, di mana Harley Quinn bertanya kepada Hippolyta kenapa dia ada di tempat ini, dan juga ada si Billy Batson yang dijelaskan si Harley Quinn bahwa sebenarnya dia hanya ingin menjaga Billy Batson di saat sebelumnya Zeus membuatnya melenyap. Si Hippolyta pun kemudian menjelaskan bahwa mereka ini sekarang di bawah Charon yang mengendarai sampan ini menuju ke Tartarus. Tartarus itu adalah sebuah tempat kekuasaan dewa Hades, di mana orang-orang yang menentang para dewa akan dilemparkan ke tempat itu. Nah, mendengar penjelasan itu, tentu saja si Harley Quinn dan Billy Batson menjadi terkejut. Mereka berada di dunia bawah milik Hades. Di halaman selanjutnya di Themyscira, Batman dan Catwoman menikmati jamuan makan siang. Nah, ketika mereka menawarkan para dewa yang lainnya yang sedang berbicara tentang si Wonder Woman dan kematian Hercules, tiba-tiba Batgirl memberitahu mereka semua bahwa di luar sedang dalam musibah tsunami. Ternyata gelombang tsunami itu dibuat oleh Poseidon sendiri, di mana Batman dan Wonder Woman segera melakukan langkah mereka, yang akhirnya Wonder Woman pun menghampiri Poseidon, bertanya kenapa dia mengancam gelombang besar di tanah Themyscira. Poseidon pun kemudian menjawab bahwa dia mendengar Zeus ikut campur dalam pertikaian dunia, dan untuk itu dia juga melibatkan dirinya untuk dapat ikut campur dalam hal ini. Eros dan Hermes pun kemudian menghampiri Poseidon dan mencoba untuk tidak ikut campur dalam aturan yang dilakukan oleh All-Father Zeus. Namun tiba-tiba Superman menyerang Hermes dan Eros dengan melepaskan heat visionnya, dan terungkaplah bahwa Poseidon berada di pihak Superman. Ya, melihat itu si Wonder Woman harus bertindak bagaimana, sementara Themyscira berada di dalam ancaman gelombang tsunami Poseidon. Ternyata diam-diam si Batman menghubungi Aquaman untuk dapat memintanya bantuan yang dilakukan oleh Poseidon untuk menenggelamkan Themyscira. Namun sayang sekali si Aquaman tidak memperdulikannya. Dia kemudian memutuskan panggilan komunikasi dari Batman. Namun di saat itu Mera menghampiri Aquaman yang menjelaskan bahwa Batman meminta bantuan mereka. Ya, si Aquaman pun kembali terdiam sejenak. Kembali ke Themyscira, di mana Wonder Woman memarahi tindakan Superman yang meminta dewa Poseidon untuk menenggelamkan Themyscira, dan di sini dijelaskan Superman bahwa ini bukanlah kemauannya karena ini berhubungan langsung dengan pasukan Amazonian yang sendiri telah menyerangnya terlebih dahulu. Mendengar penjelasan si Superman, Wonder Woman pun menjadi marah dan langsung melepaskan pukulannya kepada Superman. Namun tiba-tiba Poseidon mendapatkan serangan dari anak panah yang menempel di bahunya, dan selanjutnya Poseidon melepaskan gelombang tsunami ke daratan Themyscira. Ya, ini adalah saat-saat terakhirnya Themyscira untuk dapat ditenggelamkan, dan di saat air lautan itu menyentuh daratan, tiba-tiba menjadi tertahan. Poseidon pun murka. Dia bertanya, siapa yang berani menahan serangannya itu? Ternyata serangan itu dilakukan oleh Mera dan Aquaman yang akhirnya membantu si Batman.
Kembali ke Ares yang berada di luar bumi, di mana dia berbicara dengan seseorang. Sosok misterius itu kemudian membuat penawaran kepada Ares untuk memberikan Superman hidup-hidup bersamanya. Ares pun dengan senang hati akan melakukannya. Di halaman selanjutnya di LexCorp, si Luthor Botax menghubungi Batman dengan menyampaikan peran Ares yang ternyata berada di dua belah pihak. Memecahkan pertikaian ini semakin bertambah besar. Batman pun memakluminya karena dia adalah Ares, si dewa perang, God of War. Yang kemudian sebelum Batman menonaktifkan panggilan mereka, Luthor pun kemudian menjelaskan kepada Batman bahwa sebelumnya dia telah menempelkan sebuah pelacak kepada Ares yang disampaikannya bahwa keberadaan Ares ini sekarang tidak diketahui. Yang jelas si Ares ini tidak berada di bumi. Namun sebelum Batman memberikan jawabannya, tiba-tiba di luar semakin kacau. Perhatian Batman pun kemudian berpindah di mana Themyscira diserang oleh gelombang pasang Poseidon yang ternyata dibantu oleh Aquaman yang menahan serangan Poseidon. Poseidon pun memerintah Aquaman untuk tidak ikut campur dalam hal ini. Namun Wonder Woman memotong perintah si Poseidon karena ini bukanlah urusan Poseidon juga. Poseidon pun menyerang Wonder Woman. Sementara Aquaman pun bertempur dengan Poseidon. Wonder Woman tenggelam ke dalam air lautan. Pasukan pemberontak Insurgents kemudian bersiap untuk mengevakuasi seluruh penduduk Amazonian. Namun berbeda dengan Apollo, dia melarang Artemis yang sebelumnya diminta Batwoman untuk mengevakuasi pasukannya dari Themyscira. Si Apollo pun malah memberitahunya bahwa mereka harus berperang melawan Poseidon. Nah, daripada berdebat yang tidak jelas, Batgirl pun kemudian menghubungi Batman yang mengudara dengan mengendarai Batplane dan memberitahu si Batgirl bahwa mereka harus mengungsi ke belahan gunung yang ada di Themyscira agar dapat terlindungi dari ombakan laut tsunami. Si Batgirl pun kemudian menginstruksikan semuanya untuk bersiap-siap mengevakuasi. Namun si Artemis terdiam karena dia mendengar perintah dari Apollo untuk mengumpulkan pasukan Amazonian. Sementara pertempuran Aquaman yang dibantu oleh Mera melawan Poseidon, Superman berhasil membawa tubuh Wonder Woman yang lemah di dalam lautan yang kemudian meninggalkan Superman. Pertempuran Aquaman pun dapat mengalahkan Poseidon, di mana dia mendapat bantuan dari cumi-cumi yang membawa tombak Trisula menusuk Poseidon dan melemparkannya ke dalam perut ikan hiu. Dan atas hal itu ternyata badai ombak tsunami yang masih tertahan membuat Mera tidak bisa membendungnya dan akhirnya badai tsunami pun menghantamkan pulau Themyscira, membanjiri tanah daratan itu. Mereka pun semua tenggelam dalam lautan. Selanjutnya kita memasuki edisi yang ke-10. Akhirnya Harley, Billy, dan Hippolyta tiba di daratan Tartarus, di mana Harley Quinn merasa tidak nyaman berada di tempat itu selain bau yang menyengat dan tidak membuatnya betah di tempat ini. Yang kemudian dia pun mencoba untuk menjadi penguasa di tempat ini, menjadi bos. Walaupun si Billy ini mencoba untuk menenangkan si Harley Quinn di tempat yang menyeramkan ini. Berharap kalau di tempat yang seram ini mereka harus low profile gitulah. Nah, setelah memberikan sebutir pil super kepada si Billy Batson, Harley Quinn pun kemudian melibatkan dirinya berkelahi dengan salah satu penghuni di tempat ini, dan dia sangat mudah mengalahkan sosok yang berbadan besar itu. Yang kemudian dia pun mengklaim dirinya bahwa dia adalah bos yang ada di tempat ini. Tapi ternyata ada banyak makhluk lainnya yang kemudian menyerangnya. Hippolyta pun terpaksa harus ikut campur. Dia tidak membutuhkan pil super karena dia adalah Amazonian, dan bersama si Harley lah dia pun kemudian menyerang makhluk-makhluk yang menyeramkan yang ada di Tartarus ini. Dan setelah mengalahkan orang-orang itu, si Harley Quinn kemudian meminta kembali pil super tadi dan menelannya. Yang selanjutnya dia pun membawa Billy dan si Hippolyta terbang ke sudut yang lain. Namun mereka pun disambut oleh Hecatoncheires yang memiliki banyak kepala di badannya ataupun tangannya. Awalnya si Harley Quinn sempat kewalahan dalam serangan pertamanya, dan kemudian dia kembali menyerang Hecatoncheires yang akhirnya dapat melumpuhkannya. Namun tiba-tiba bom tiup pun terbuka, yang memunculkan Ares yang ke hadapan mereka. Dia memberitahu mereka agar berada di tempat ini terlebih dahulu. Si Harley Quinn ini kemudian akhirnya mengetahui bahwa Ares lah selama ini yang mengatur pertempuran para dewa dengan rezim Superman. Yang kemudian Harley Quinn
Quinn pun menyerang Ares, dan ketika si God of War ini bertempur, waktu tersebut digunakan si Billy untuk mencuri Mother Box yang dibawa Ares sebelumnya untuk agar dapat berteleportasi dari tempat ini. Yang selanjutnya digunakan mereka bertiga untuk berteleportasi dengan meninggalkan Ares yang ada di tempat itu. Namun ternyata mereka salah tempat untuk berteleportasi. Mereka ini sekarang berada di tempat yang menakutkan. Di belakang mereka ada seseorang yang menghampiri mereka. Berpindah ke Themyscira, Artemis menarasikan bahwa dia adalah komandan perang dari pasukan Amazonian yang diperintahkan Hippolyta sebelumnya untuk dapat menghadapi Superman ke Hall of Justice. Namun di saat ini keadaan yang memungkinkan bagi dirinya untuk mengevakuasi ratusan penduduk Themyscira yang dibantu oleh tim pemberontak Batman, di mana Batman menginstruksikan kepada timnya untuk memindahkan semua penduduk Amazonian di balik perbukitan gunung, dan dia akan melepaskan tembakan untuk menutup dua bagian gunung agar serpihan-serpihan batu itu dapat menghalang air ombak tsunami yang masuk ke sisi perbukitan. Karena di sanalah tempat yang aman bagi Amazonian dan yang lainnya. Di saat mereka akan menghadang air laut, tiba-tiba The Flash membantu mereka dan berhasil memindahkan pasukan Amazonian ke tempat yang lain. Sementara Superman dan yang lainnya tenggelam dalam air laut tsunami, dan itu melibatkan Zeus kembali untuk ikut campur dalam tindakan Poseidon, di mana Zeus kemudian meminta dewa laut Poseidon untuk menyurutkan air yang ada di lautan, dan itu diturutkan oleh si Poseidon. Zeus pun menghampiri Poseidon dan ternyata untuk tidak ikut campur dalam pertempuran Superman, dan kemudian dia memerintahkan sekali lagi kepada Superman untuk segera meninggalkan bumi. Namun di sudut lain, si Batman mendapatkan pesan dari Harley Quinn. Superman yang tidak menerima atas perintah Zeus pun menyerangnya, namun Zeus dengan sangat mudahlah tentu akan dapat mengalahkannya, meminta si Superman untuk segera mengakhirinya saja. Jika tidak, akan ada berikutnya yang mati, yang dimulai dari Billy Batson. Si Wonder Woman pun menjelaskan bahwa Superman tidak akan mungkin mengalahkannya. Batman yang mendapatkan pesan dari Harley Quinn pun kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa mereka sedang dimainkan. Zeus pun menjelaskan bahwa permainan itu diperankan oleh Gods of War. Namun Batman lebih menjelaskan kepada Zeus bahwa semua ini tidak hanya mereka saja yang dilibatkan Ares, bahkan Zeus pun terlibat di dalamnya. Namun si Zeus ini tidak peduli, yang kemudian memberikan sengatan listrik kepada Superman, Batman, dan Wonder Woman yang menyebabkan mereka bertiga pun menjadi terkapar di lantai. Superman pun kemudian bertanya kepada Batman yang sedang terkapar di sebelahnya, apa nih yang dia tahu dari si Harley Quinn yang baru saja menghubunginya itu. Dan kemudian si Batman pun menjelaskan bahwa Mother Box sekarang bersama Harley Quinn di Apokolips. Mendengar itu, mata Superman pun menjadi melotot dan dia langsung terbang meninggalkan semua orang yang ada di Themyscira. Melihat tindakan Superman tersebut, Zeus pun berkomentar bahwa perang sudah usai karena Superman telah pergi meninggalkan bumi. Selanjutnya kita memasuki edisi yang ke-11. Di stasiun televisi News Cycle ada wawancara talkshow politik terkait insiden terakhir yang terjadi antara para dewa dengan Superman Regime, di mana seorang wanita yang menjadi moderator talkshow tersebut mempertanyakan peran Justice League yang lainnya yang tidak mengambil peran mereka, sementara Superman juga menghilang. Untuk itu seorang narasumber kemudian memberikan keterangannya dengan adanya pemerintah yang ada di PBB untuk segera mengambil langkah terbaik mereka agar membuat bumi menjadi aman. Kemudian berpindah di sebuah pertemuan para pemimpin di seluruh dunia, di mana mereka merencanakan sebuah serangan yang terpaksa harus mereka lakukan, yaitu melepaskan bom nuklir ke Themyscira. Walaupun ini sebenarnya tidak diinginkan Superman, pada nyatanya Superman sampai saat ini tidak bisa menyelamatkan mereka. Di halaman selanjutnya berpindah ke Apokolips. Ternyata Harley Quinn, Billy Batson, dan Hippolyta terikat di dinding oleh Darkseid. Dalam kesempatan ini, Hardy masih juga sempat untuk mengejek
Darkseid yang hanya menahan mereka saja. Dan ini ternyata sengaja dilakukan Darkseid agar untuk menyiksa mereka dan membuatnya menjadi terhibur. Ternyata Superman tiba di sana dan langsung menyerang Darkseid, melepaskan rantai yang mengikat ketiga orang itu, di mana semua ini telah melibatkan Ares yang telah bekerja sama dengan Darkseid. Darkseid pun mengiyakan bahwa dia melakukan ini karena telah membuat perhitungan kepada Superman yang telah membuat Kalibak terbunuh. Tapi saat ini yang terpenting adalah di mana Darkseid harus membantai Superman yang datang ke tempatnya ini. Superman dengan senang hati melayani serangan si Darkseid, dan pada kesempatan ini Billy Batson didesak Harley Quinn untuk menggunakan kembali Mother Box agar mereka dapat menteleportasikan diri mereka sendiri ke bumi. Akhirnya mereka pun berteleportasi dengan meninggalkan Superman yang masih bertarung dengan Darkseid. Akhirnya mereka pun tiba di bumi, yang kemudian si Harley Quinn pun menyalakan sinyal kepada Batman. Sementara Darkseid yang marah karena rombongan Harley berhasil membawa Mother Box, dia lampiaskan kepada Superman untuk langsung membunuhnya. Sementara itu, Allfather Zeus entah mengapa pula nih, dia menyerang beberapa tempat pusat ibadah keagamaan beralasan bahwa kemarahan para dewa kepada manusia. Pada kesempatan ini, Princess Diana melihat aksi Zeus tersebut di dalam sebuah berita televisi membuatnya menjadi sangat marah. Tapi apalah daya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, yang kemudian ternyata nih ada seseorang yang memanggilnya. Kembali ke Apokalips, pertempuran Darkseid dengan Superman tidak bisa dihindarkan. Pukulan demi pukulan dilakukan Superman kepada Darkseid, dan akibat dari pertempuran mereka menyebabkan planet Apokalips lambat laun akan menjadi sekarat dan ada kemungkinan akan segera meledak. Di puncak pegunungan Himalaya, Wonder Woman tiba bersama Batman dan Batgirl. Dia merasa bergembira melihat ibunya telah kembali, dan semua ini berkat Harley Quinn yang telah memberitahu Superman untuk membantu mereka di Apokalips. Mendengar ini, si Wonder Woman pun kemudian menjadi marah kepada Batman yang telah memberitahu Superman untuk datang ke Apokalips agar bertempur dengan Darkseid. Dan ini pun dapat dijelaskan oleh si Batman bahwa sebenarnya bukan inilah yang dia inginkan. Yang kemudian si Batman pun meminta Mother Box kepada Harley Quinn. Nah, si Harley Quinn pun memberikannya kepada Batman. Berpindah kembali ke Apokalips, pertempuran Darkseid melawan Superman semakin tegang dan kehancuran Apokalips pun semakin tidak bisa dihindarkan, di mana Desaad sedang memikirkan nih apa yang akan dia lakukan di saat ini. Nah, di halaman selanjutnya kita berpindah ke New Genesis. Orion menghampiri Highfather dan memberitahunya tentang kondisi Apokalips yang akan segera meledak, dan radiasi ledakannya itu akan memusnahkan seluruh jagat dan juga akan menyebabkan planet New Genesis ke tempat mereka. Dia meminta izin dari Highfather untuk mencari tahu apa nih sebenarnya yang sedang terjadi di sana. Ternyata Highfather sudah mengetahuinya bahwasanya Darkseid sedang bertempur dengan Superman di sana, yang kemudian dia pun memerintahkan Orion untuk dapat pergi ke tempat itu, pergi ke planet Apokalips agar dapat menghentikan pertempuran mereka. Orion pun langsung pergi meninggalkan New Genesis, dan setelah kepergian Orion, ternyata Batman menghampiri Highfather. Di Apokalips, pertempuran semakin seru dan menderu. Darkseid merasakan Superman kali ini sangat berbeda dengan kekuatan dan kebenciannya yang selama ini menjadi sangat amarah, terlebih kepada kematian Lois Lane. Superman menjadi bertambah marah pula ketika Darkseid menyebut nama istrinya. Kepalan kedua tangan pun beradu, dan duam! Radiasi kekuatan itu membuat tempat mereka menjadi semakin bertambah sekarat. Yang kemudian terpaksalah si Desaad pun memberanikan dirinya. Dia memberitahu Darkseid yang akan membunuh si Superman dengan Omega Beam-nya, di mana Desaad meminta Darkseid agar menghentikan pertempuran mereka. Namun si Darkseid mengalihkan Omega Beam-nya ke arah Desaad, dan akhirnya Desaad pun niatnya yang mau memberitahu si bosnya itu malah mati terbunuh oleh karena telah berani menyuruhnya. Dengan kesempatan inilah kemudian Superman pun melepaskan heat vision-nya ke arah Darkseid, sehingga membuat Darkseid pun menjadi terpelanting menjauh. Namun tiba-tiba boom, Orion pun datang menghalangi Superman yang mencoba menghajar Darkseid yang sudah tidak berdaya. Namun sayang sekali, Superman pun membanting tubuh Orion ke lantai. Orion pun menjelaskan jika mereka melanjutkan pertempuran ini, maka
maka planet ini akan menjadi hancur. Begitu juga dengan Darkseid atau Superman, ya semuanya akan hancurlah, dimana kemudian dia mengetahuinya itu dari keterangan yang dia dapatkan dari The Source. Mendengar itu, Superman pun berkata dengan matanya yang bersinar kemerahan kepada Darkseid bahwa untuk menjauh dari bumi maka ini akan segera selesai. Di halaman selanjutnya, Batman yang berbicara kepada Highfather untuk ikut campur dalam atas yang terjadi masalah yang ada di dunia ini. Highfather pun menolaknya karena dia tidak mau terlibat dalam masalah ini. Batman pun kemudian menjelaskan bagaimana mungkin tidak melibatkan dirinya karena peperangan ini jelas-jelas telah membawa New Gods dan Old Gods bekerja sama. Nah, di saat si Highfather mendengar nama Ares dan Darkseid, salah satu dari New Gods yang berkonspirasi melakukan kekacauan di muka bumi, ya si Highfather pun menjadi terdiam. Diamnya itu merasa tidak senang dengan tindakan Ares dan Darkseid. Diamnya itu sebagai tanda bahwasanya dia harus ikut campur dalam permasalahan ini. Kembali ke bumi, Harley Quinn pun kemudian mengantar Billy Batson ke rumahnya dengan kendaraan motor yang bertuliskan nama Lobo dan I Love Joker, dan meminta maaf kepada Billy karena telah melibatkan dirinya jugalah yang dimana Billy kehilangan kekuatan Shazamnya, dan dia yakin suatu saat nanti Billy Batson akan mendapatkan kekuatannya kembali. Sementara itu di Batcave, ketiga wanita ini yaitu si Batgirl, Batwoman, dan Catwoman berdiskusi apa yang akan mereka lakukan di saat Batman menghilang. Nah, begitu juga dengan Superman. Batgirl pun kemudian menjelaskan bahwa saat ini mereka harus duduk dan menyaksikan apa yang terjadi dengan dunia, sementara para dewa yang akan mengendalikan kekuasaannya terhadap bumi. Kemudian pembicaraan mereka pun dipotong oleh Alfred Pennyworth yang memberitahu mereka dengan perjalanan tim pemberontak insurgent selama 4 tahun belakangan ini, di mana Batman akan kembali menjadikan dunia ini lebih baik lagi. Catwoman pun bertanya kepada Alfred bagaimana dia tahu tentang ini. Alfred pun menjawabnya, sebenarnya ya dia tidak tahu, hanya saja dia mempercayai Batman akan kembali. Berpindah ke Atlantis, ternyata si Aquaman telah mengamankan sisa-sisa dari rezim Superman yang sebenarnya dia tidak melibatkan dirinya dalam konflik yang terjadi. Si Wonder Woman mendesak yang lainnya untuk dapat bertempur dengan para dewa, memanggil Raven dan Hawkgirl yang sekarang entah di mana keberadaan mereka. Sementara di bumi, para pemimpin dunia melakukan program Armageddon Protocol, yaitu mereka meluncurkan bom nuklir ke Themyscira sebagai tanggapan umat manusia terhadap kemarahan para dewa. Akhirnya kita memasuki nih edisi terakhir dari seri Injustice Gods Among Us tahun yang kelima. 50 menit yang lalu, sebelum peluncuran bom nuklir ke Themyscira yang terjadi di akhir edisi yang sebelumnya, Wonder Woman, Flash, Cyborg, Robin, dan Yellow Lantern Hal Jordan berjalan menuju ke pusat Themyscira. Setelah tiba di tempat kediaman para dewa yang ada di Themyscira itu, mereka pun langsung bertempur, yang dimana mereka ini tidak mengetahui bahwa ada nuklir beberapa saat lagi yang akan mendarat ke tempat mereka. Dalam pertempuran tersebut sepertinya imbang. Ada pihak dewa yang kalah, begitu juga dengan pihak rezim Superman, dan atas pertempuran yang terjadi di saat ini membuat Hera yang dipenuhi dengan kemarahan tidak sengaja membunuh Artemis yang sempat melindungi Hippolyta, yang kemudian Hera pun mendapatkan serangan mendadak dari Batwoman, yang ternyata tim Insurgents Batman datang membantu mereka. Ternyata nuklir yang dilepaskan oleh PBB Armageddon Protocol menuju ke tempat mereka. Tentu saja pertarungan pun menjadi berhenti, di mana Wonder Woman melibatkan dirinya untuk dapat menghentikan 2 misil yang akan menghancurkan Themyscira. Dia membawa kedua misil itu menuju ke luar bumi, dan setelah berhasil, radiasi ledakannya itu ya terpaksa membuat Wonder Woman menjadi terkapar, dan akhirnya dia dapat dibantu oleh Superman yang kemudian membawanya kembali ke Themyscira.
Superman pun kemudian memberitahu Hera untuk memberitahu Zeus tentang semua ini. Namun tiba-tiba Hera pun kemudian memberitahu Superman agar langsung memberitahu dengan Zeus yang baru saja tiba, di mana Zeus kemudian sangat murka dengan tindakan Superman yang selalu ikut campur dengan urusan para dewa. Dia pun langsung memastikan Superman mati dengan serangan terakhirnya. Dan begitu Zeus akan membunuh Superman, tiba-tiba Highfather berada di tengah-tengah mereka, mengatakan kepada Zeus untuk tidak ikut serta dalam pertikaian ini. Zeus pun menjadi marah dan dia pun menjelaskan bahwa di tempat ini adalah tempat kekuasaannya. Dia berpijak ini merupakan miliknya. Yang kemudian Highfather pun menghentikan waktu, time out, agar membuat mereka berdua saja yang dapat berkomunikasi untuk dapat menjelaskan kepada Zeus bahwa ini semua melibatkan Ares, si dewa perang yang sengaja menyebabkan pertikaian kepada tingkat dewa. Zeus pun kemudian memakluminya. Daripada mereka berdua harus bertarung dan melibatkan semuanya menjadi hancur, dan lagi pula ini adalah yang diinginkan Ares, akhirnya Zeus pun mengalah dan waktu pun kembali normal. Di mana saat ini Zeus membawa semua para dewa Olympus. Namun sebelum pergi, dia diminta Highfather untuk mengembalikan kekuatan Billy Batson, dan akhirnya Billy Batson pun mendapatkan kekuatan Shazam. Di mana kesempatan ini juga Harley Quinn menjadi begitu senang. Yang kemudian Superman pun bertanya kepada Highfather, apakah ini si Batman yang memberitahu Highfather peristiwa ini? Highfather pun kemudian berteleportasi sambil membawa pasukan insurgents dan menjelaskan kepada Superman untuk mengakhiri pertikaian ini. Setelah kepergian Highfather, Hippolyta pun kemudian meminta maaf atas keterlibatan dirinya dalam kekacauan ini. Superman pun kemudian menjelaskan bahwa Hippolyta tidak perlulah untuk meminta maaf karena ini bukan kesalahannya si Hippolyta dan ini lebih ditujukan kepada Ares. Dia pun kemudian terbang membawa tubuh Ares ke hadapan Darkseid, dan di hadapan Darkseid dia memberitahunya bahwa jika Ares muncul kembali di muka bumi, maka dia tidak akan segan-segan kembali ke Apokalips. Terlihat Ares sekarang menjadi bahan siksaan para demons. Pertikaian tingkat dewa pun berakhir. Sekarang Orion berbicara kepada Highfather bahwa pertempuran ini mungkin saja akan menyebabkan perang antar multiverse jika dia tidak ikut campur menyadarkan Zeus. Namun yang jelas sekarang ini sudahlah berakhir. Mereka pun menatap hari dengan terang. Berpindah ke bumi, di mana Superman menginterupsi pertemuan para pemimpin dunia. Dia memberitahu mereka yang telah menyetujui untuk melepaskan bom nuklir ke Paradise Island Themyscira beberapa waktu yang lalu. Dia pun menyalakan mata merahnya dan kemudian pergi meninggalkan mereka semua. Beberapa saat kemudian di Hall of Justice, Superman berkomunikasi dengan Batman. Sepertinya niatnya Superman ini untuk berbaikan dengan Batman akan terjadi, di mana dia meminta Batman untuk bertemu empat mata dengannya agar dapat kembali membahas masa jaya-jaya mereka, yang kemudian berpindah di suatu tempat di pegunungan salju. Ternyata di tempat ini sebenarnya Batman dan Superman akan bertemu. Hanya saja Wonder Woman memastikan Superman bahwa Batman tidak akan mungkin bertemu dengannya, dan untuk selanjutnya mereka akan menjaga bumi kembali sembari tetap memantau kegiatan Batman yang kembali bersembunyi. Di halaman selanjutnya di LexCorp, Lex Luthor berkomunikasi dengan Batman tentang proyek pil supernya, di mana Batman sepertinya membutuhkan para pasukan. Namun pembicaraan mereka menjadi terhenti karena ada bunyi alarm darurat yang menyala. Luthor pun mengakhiri panggilannya dan akan memberitahu Batman setelah apa masalah sebenarnya. Ternyata ketika dia berada di ruangan laboratoriumnya, tabung kloningan proyek Superman-nya terlepas dan cerita pun berakhir. Selanjutnya ada satu buku cerita tentang Injustice Gods Among Us Year 4 Annual, buku tahunan. Sebenarnya cerita pada edisi ini tidak wajiblah untuk diikuti karena cerita ini tidak ada hubungan dalam cerita Injustice Gods Among Us Year 4, dan lagi pula cerita yang ada di dalam buku komik tahunan ini menjadi epilog untuk cerita penghantar di tahun kelimanya. Dan tentu saja tidak ada salahnya juga kalau kita bahas karena cerita ini mengungkapkan
mengarahkan kemana saja nih para pasukan Green Lantern Corps setelah peristiwa tahun kedua sebelumnya. Cerita ini dimulai ketika ada 5 orang yang tiba-tiba berlari ke sebuah taman rekreasi patung Superman. Mereka menghancurkan patung Superman tersebut dan atas tindakan mereka tersebut menyebabkan Superman datang ke tempat itu. Setelah mereka ditangkap, menjelaskanlah bahwa mereka itu bernama OPA Troops yang kepanjangannya dari Ordinary People Against the Rule of Superman, yaitu sekelompok orang-orang biasa yang melawan aturan Superman. Kemudian si Cyborg menghubungi Superman. Dari pantauannya mereka itu berjumlah sebanyak 5 orang. Nah, sedangkan yang mereka tangkap sekarang ini ada 4 orang, yang kemudian Superman bersama Flash pun mencari 1 orang lagi yang sedang bersembunyi. Ternyata orang itu adalah Luke McDonough, anak dari si Plastic Man yang merubah dirinya menjadi kursi di dekat teman-teman yang diikat oleh Superman sebelumnya. Dan ketika dia memunculkan dirinya, ternyata si Flash pun berhasil memergokinya. Si Luke ini kemudian berubah menjadi sosok monster dan akhirnya dapat dicegah oleh Superman. Dan kemudian Luke ini dibawa ke Hall of Justice, yang selanjutnya Superman pun memberikan perintah kepada Hal Jordan untuk memenjarakan Luke itu ke tempat para kriminal yang lainnya, di sebuah tempat yang akhirnya selama ini terungkap bahwa tempat itu adalah Trench, yaitu sebuah penjara para penjahat kriminal baik yang ada di Gotham, Central City ataupun di tempat yang lainnya, dan juga para tahanan mantan dari Green Lantern yang telah melepaskan cincin mereka di tahun kedua. Kembali ke Hall of Justice, Superman Regime kedatangan Plastic Man. Dia meminta Superman untuk melepaskan anaknya yang bernama Luke McDonough itu yang baru saja mereka jebloskan ke penjara. Namun Superman ya menolaknya dan menyerang Plastic Man di saat orang itu mengejek si Superman yang bertindak sebagai penguasa. Namun hal itu dapat dihentikan oleh The Flash yang kemudian meminta Plastic Man agar segera meninggalkan tempat mereka ini. Yang kemudian di luar Hall Justice, Plastic Man berbicara kepada Flash Barry Allen bahwa Superman sekarang ini sangat terlihat aneh, di mana kemudian si Plastic Man membaluti dirinya ke tubuh Flash sehingga kemudian menguasai tubuhnya si Flash. Nah, beberapa saat kemudian ketika dia terbangun, dia bertemu dengan Cyborg dan menceritakan tentang Plastic Man yang sekarang menyamar sebagai Flash bahwa dia diserang oleh Plastic Man. Si Cyborg pun menjelaskan bahwa tidak ada apa-apa nih yang sedang terjadi belakangan ini. Yang kemudian dia pun mencari informasi kepada Cyborg untuk menelusuri keberadaan penjara The Trench dan siapa saja yang ada di sana, dan terlebih lagi mencari tahu di mana lokasi sel tahanan anaknya yang bernama Luke McDonough. Setelah berhasil mendapatkan semua informasi mengenai penjara tersebut, Plastic Man yang masih menggunakan tubuh Flash memasuki sebuah ruangan lainnya yang ada di Hall of Justice, di mana dia mengambil semua cincin Green Lantern untuk misinya nanti yang ada di penjara The Trench. Kemudian dia pun pergilah ke dasar lautan atas bantuan temannya dengan menggunakan helikopter. Saat ini ya tentu saja tubuh Flash sudah dia tinggalkan, yang sekarang dia kemudian memasuki penjara The Trench yang berada jauh di dasar lautan. Dia menyamar sebagai pasukan Super Soldier yang menjaga di tempat itu dengan memanfaatkan Kilowog agar membuat keributan yang ada di sana. Si Kilowog pun ya melakukannya. Dia bertempur dengan Ben. Selama kekacauan itulah yang kemudian si Plastic Man ini menemukan ruangan sel anaknya dan berhasil melepaskan tahanan yang lain seperti Killer Croc, Killer Frost, Clayface, dan tentu juga anaknya sendiri, Luke McDonough. Ternyata apa yang terjadi di penjara Trench ini dapat diketahui oleh Cyborg yang memantaunya dari CCTV. Kemudian ya dia pun memberitahu Superman. Si Man of Steel ini pun kemudian meminta Wonder Woman, Hal Jordan, dan Sinestro untuk menemaninya ke penjara The Trench. Di sana pun mereka melihat kekacauan yang terjadi, dan semua ini ternyata disebabkan oleh si Patrick O'Brien alias si Plastic Man yang niatnya itu awalnya hanya untuk menyelamatkan anaknya Luke McDonough. Hanya saja di saat Plastic Man memberikan semua cincin Green Lantern yang sebelumnya yang dia ambil dari Hall of Justice, Sinestro membunuh Kilowog yang tembakannya itu menembus tubuh Kilowog hingga membuat dinding kubah penjara itu menjadi bocor. Si Plastic Man pun segera meminta anaknya untuk menggunakan sabuk milik Mirror Master dan memintanya untuk menyelamatkan para kriminal yang lainnya, sementara dirinya menutup lubang sebelum membajiri tempat mereka. Setelah berhasil membawa semua orang ke dunia cermin milik Mirror Master,
Joker, ada adegan yang mengharukan antara ayah dan anak, di mana Plastic Man meminta Luke untuk terlebih dahulu masuk ke dunia cermin, dan akhirnya penjara The Trench pun hancur. Superman dan timnya yang melihat keadaan tempat penjara itu menjadi hancur, ya kemudian meninggalkan lokasi tersebut, dan ternyata Plastic Man dan anaknya berhasil memasuki dunia cermin, dan dia kemudian berceramah di depan semua penjahat dan Green Lantern Corps tentang Superman yang menjadi tiran, meminta kepada mereka semua untuk segera melakukan tindakan pemberontakan terhadap Superman yang ada di dunia, dan akhirnya semua orang itu pun kembali ke dunia. Nah, sekarang tinggallah si Plastic Man dan putranya, dan saat ini juga tugas si Plastic Man sudah selesai, yang dimana mereka berdua pun menjalani kehidupan di dalam dunia cermin sambil menatap dunia yang porak-poranda akibat Superman rezim. Dan cerita ini pun berakhir. Aduh, akhirnya sampai di sini dulu pembahasan cerita video komik Injustice Gods Among Us Year 4 ya. Terima kasih nih buat teman-teman yang panas kupingnya itu, yang mengikuti cerita komik terpanjang selama aku bikin video konten komik di channel ini. Dan untuk cerita Injustice Gods Among Us Year 5 tahun kelima, langsung saja kalian singgah videonya, linknya itu ada di dalam deskripsi, cek aja. Oke, ya ini adalah durasi yang panjang dari semua video komik yang aku ceritakan. Semoga kalian menyukai dengan narasi yang aku sampaikan, dan sampaikan kritik teman-teman dengan apa yang aku ceritakan ini dengan cara menulis komentarnya di dalam kolom komentar yang sudah disediakan. Dan jika aku boleh review sedikit nih, cerita komik Injustice Gods Among Us tahun keempat ini sepertinya kurang menarik dari tahun yang sebelumnya, dimana kita hanya sedikit menemukan adegan yang berdarah, gore atau kematian yang tragis dalam cerita ini. Ya, semoga nanti di tahun kelimanya akan ada adegan yang menarik lainnya. Dan akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. Sampai bertemu di edisi cerita selanjutnya Injustice Gods Among Us Year 4. See you next time and bye.